Dan saya akan memperingkas khususnya keutamaan fi hadhihi dunya, keutamaan di dunia ini. Maka dari keutamaan di dunia, barakallahu fikum, orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan min fadail as-siyam wa man shoma Ramadan wa ghaira Ramadan fi hadhihi dunya al-fadilatul ula min asbabit taqwa. Wa hadha daliluhu kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahidnya la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah seperti kami memerintahkan kepada umat sebelum kalian kaum muslimin untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Fala'allahuna yufidu taraji wa kadzalika yufidu as-sabab, yufidu ta'lil. Idan makna ayat berpuasalah la'allakum tattaqun, ta'lil as-siyam yufidu at-taqwa. Hada ta'wil awal. Wa ta'wil tsani at-tarajja, ay la'alla bisaumikum ya ayyuhal mu'minun bisabab at-taqwa. Idan maslahah, faidah, keutamaan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, Allah akan menjadikan dengan puasanya itu menjadi orang yang bertakwa. Dan yang kedua, husulu ajrin azim. Orang-orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang besar. Akthar min ayu ibadatin. Walam tuhsa minal ujur. Pahalanya sangat besar dan tidak dihitung oleh Allah, lebih luas dan lebih banyak dari keumuman amalan-amalan yang lain. Mana dalilnya? Sabata fi sahihain an Abi Hurairah, kullu amal ibni Adam yudha'af. Amalun ala asri amsalihah. Hasanatun ala asri amsalihah. Maka amalan Bani Adam itu jika dilaksanakan, Allah tidak membayar satu dibalas satu, dua dibalas dua pahala, tidak. Tetapi yudha'af, Allah akan melipat gandakan. Dan bukan maknanya lipat ganda dua kali lipat, tidak. Bisa jadi berkali-kali lipat. Seperti di hadis, hasanah ala asri amsalihah. Maka untuk satu kebaikan diganti oleh Allah 10 kali lipat ila sab'i mi'ah di'fin, sampai kepada 700 kali lipat. Maka di sini bersyukurlah wahai kaum mukminin yang melaksanakan amal-amal saleh, dilipat gandakan sesuai dengan khusyuknya dari amalan tersebut, disesuaikan dengan ikhlasnya dari amalan tersebut, dan disesuaikan dengan sunnah-sunnah yang mengikuti amalan tersebut dari sunnah Nabi. Maka setiap orang pahalanya berbeda-beda. Dari satu amalan sampai kepada 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apakah itu untuk puasa? Tidak. Untuk puasa disebutkan illa sauma, maka illa di sini exception. Di lughatil Arabiyah bimakna al-istitsna illa sauma. Di lugah Indonesia pengecualian, exception. Kecuali amalan puasa. Fa ana ajzibih, karena aku akan membalasnya lebih dari yang lain, over and over again, ziyadah minal ghair. Kenapa? Limada? Yada'u ta'amahu wa syarabahu li ajli. Karena dia di siang Ramadan atau puasa-puasa sunnah, yang mana dia lapar dan haus dan rindu kepada istrinya untuk berkaitus, dilarang. Kenapa? Untukku, kata Allah, dengan berpuasa, maka ana azibih. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, dan semakna dengan ini hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Abi Umamah Al-Bahili, yang mana sanadnya bertumpu kepada Raja Ibnu Haywah an Abi Umamah, dikeluarkan oleh Abdul Razak Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam An-Nasai. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Al-Jami'us Sahih.
Yang mana sanadnya juga sahih dari Raja Ibnu Haywah Thiqah dari Abi Umamah. Berkata Abu Umamah, aku bertemu dengan Nabi dan kukatakan kepadanya, berikanlah ya Rasulullah amalan yudkhilunil jannah, yang menyebabkan aku masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaika bisyam. Alaika bisyam fa innahu la idla lahu. Maka bagi kamu berpuasa. Karena berpuasa itu pahalanya tidak ada tandingannya dari amalan yang lain. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa asyam dari keutamaannya jika kita lakukan di puasa Ramadan dan puasa sunnah-sunnah Senin Kamis, salasa ayam fi kulli syahr, ataupun puasa Daud yang lebih afdal, maka pahalanya adalah as-saumu li wa ana adzibih. Ila saum as-saumu li wa ana adzibih. Kecuali puasa. Maka amalan puasa ada padaku amalannya yang sangat besar pahalanya, karena dia meninggalkan lapar dan haus dan syahwatnya di siang Ramadan, dia tinggalkan untukku, kata Allah. Maka inilah yang kedua. Dan dari keutamaan berpuasa bagi orang yang berpuasa di dunia saja, maka wiqayatun anil ma'asi. Maka cukuplah kenikmatan ini, di mana Allah menjauhkan manusia ini dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan menyebabkan kehancuran di dunia dan kehancuran di hari akhirat dengan dimasukkan kepada api neraka dan dihancurkan di dunia menjadi orang-orang yang terhina. Ulaika minal adallin. Maka mereka orang-orang yang melampaui batas-batas Allah. Ulaika minal adallin. Mereka orang-orang yang dihinakan bisabab al-ma'asi. Maka dengan adanya puasa wiqayatun minal ma'asi. Wa daliluhu kama thabata fi sahihain an Abi Hurairah, dan yang lainnya yang banyak dari berbagai sahabat dan dari berbagai jalan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kana sha'iman fala yarfuth wa la yajhal. Wa idza ja'a ahadun syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Maka seseorang yang berpuasa tidak boleh untuk agresor memulai kejahatan darinya. Wala yarfuth wala yajhal. Maknanya jangan menghina. Yarfuth dengan kalimat-kalimat yang buruk, kalimah mimma yata'alaq bil jima'. Wallahu a'lam lafadznya di Indonesia alhamdulillah jarang. Namun seperti di negara kufar, pipiu ini sudah diedit karena tidak pantas, pipiu misalnya. Ataupun di Arabnya anik bla bla bla. Alhamdulillah lafadz-lafadz seperti ini jauh dari celaan dari orang-orang Indonesia, kebanyakan hanya kebun binatang disebutkan. Ataupun la yarfath, hada mimma yadullu ala al-jima' wa la yajhal yadullu jarah ilal aql. Wal jarah ilal aql jarhun syadid. Rajulun dzukira indahu yasamin, wahai orang yang gendut, biasa aja, memang gendut. Ya salah, wahai orang yang botak, adi. Walakin idza qila lahu ya bahlul, ya stupid, ya jahil, orang yang bodoh, tolol, bego, maka dia akan marah. Karena semua orang mempunyai akal. Dan akalnya dikurangi, maka dia akan marah. Namun sebut badannya gemuk, kurus, krempeng, bungkuk, biasa saja. Namun disebut orang bodoh, maka dia akan marah. Maka di sini disebutkan jangan agresor, jangan memulai dengan orang yang berpuasa itu untuk tidak menyebut keburukan, rafath wala al-jahl. Kemudian begitu pun dari self defense. Di saat dia membalas, mengcounter dari celaan orang, disebutkan di dalam hadis idza syatamahu au qatalahu. Dan begitu pun jika seorang muslim ada orang yang menghinanya dan memukulnya, falyaqul inni shaimun. Juga self defense, tidak mengcounter. Mentang-mentang puasa maka tidak memulai. Namun jika dicela akan memukul dan garang. Tidak.
orang yang berpuasa tidak agresif dan tidak juga progresif, maka dia dalam keadaan menjauhi segala sebab kemaksiatan. Maka ini pendalilannya, bahwa dari keutamaan orang yang berpuasa, wiqayatun minal ma'asi, maka dia akan terjauh dari kemaksiatan, sehingga dia tidak masuk kepada ghibah, namimah, berdusta. Ini dari segi lisan disebutkan di dalam hadis, la yarfath wa la yajhal. Kenapa? Karena lisan ini yang paling banyak manusia di saat puasa tergelincir. Maka lebih dari itu maknanya jangan mencuri, jangan merampok, jangan membegal, ataupun para pelacur ya jangan melacur. Dan para mereka orang-orang yang mendolimi kaum muslimin, membunuh dan sebagainya jangan membunuh. Maka diberikan dari penjagaan dari lisan saja karena itu yang paling banyak terjadi. Maka lebih dari itu lebih akan terjaga lagi. Dan begitupun dari keutamaan berpuasa di dunia ini, maka doa-doa orang yang berpuasa akan diijabahi oleh Allah. Maka perbanyaklah wahai orang-orang yang berpuasa. Telah datang di hadis Abi Hurairah yang hasan li ghairi dan hadis Anas yang hasan. Maka disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah, salasatun da'watuhum la turad. 3 perkara manusia yang tidak akan pernah ditolak dari doa-doanya. As-shaim hatta yuftir. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, hada syahiduna. Di hadis Abi Hurairah. Dan yang kedua, imamun adil. Wa tsalits da'watul mazlum. Hadis Abi Hurairah ini fi sanadihi akhrajahu Imam Ibnu Majah dan yang lainnya fi sanadihi Abul Mudillah an Abi Hurairah. Wa Abul Mudillah maula Aisyah majhul. Tidak diketahui, maka sanadnya dhaif. Namun datang di hadis Anas yang lafadznya salasatun da'watuhum la turad. Da'watul musafir wa da'watul walid liwaladih wa da'watus shaim. Maka lafadznya lain. 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya, orang yang musafir, doa orang tua kepada anaknya, dan doa orang yang berpuasa. Maka hadis ini hadis yang hasan. Diriwayatkan dari Humaid At-Tawil an Anas. Dan Humaid meskipun mudallis tetapi dia meriwayatkan dari Anas yang asbatun nas minhu. Dan di sanadnya ada Muhammad Ibnu Ya'qub. Dan di sini rawi yang saduq. Maka dari 2 hadis ini bisa naik kepada derajat jayyid atau mendekati sahih. Maka min fadail asyam, pelakunya dia adalah orang-orang yang diijabahi doanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka dari keutamaan yang kelima di dunia bagi mereka orang yang berpuasa, maka ketahuilah asyam min asbab takfiriz dzunub. Asyam min asbab takfiriz dzunub. Bahwa puasa itu penyebab diampuni segala dosa-dosanya. Maka pendalilannya di hadis yang muttafaqun alaih an Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan beriman kepada Allah, wahtisaban mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Pertanyaan big question di sini. Pertanyaan yang besar. Yang diampuni itu dosa apa? Di pelajaran yang lalu telah kita lewati dosa terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dan dari dosa yang besar ada the prime evil. Dosa-dosa yang paling besar. Yakni kesyirikan. Seperti Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa sungguhnya kesyirikan itu dosa yang paling besar. Maka dosa apa yang diinginkan terhapus di sini? Bukan dosa kesyirikan. Enak saja orang musyrik kemudian melaksanakan puasa Ramadan sudah diampuni. Padahal dia menyembah kepada selain Allah. Tidak.
Dan bukan dosa-dosa besar seperti zina, minum khamr, makan riba, dan sebagainya. Bukan. Karena semua perkara itu harus dengan taubat. Tidak bisa seorang pelacur di malam hari yang bekerja PSK dalam keadaan dosa besar kemudian dihapus dosanya dengan puasa di siang hari. Maka di malam hari dia melaksanakan PSK, gampanglah nanti siang aku puasa dihapus dosa-dosanya. Kan Nabi berkata, "Man shoma Ramadan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Never ever. Tidak bisa. Tidak pernah bisa. Kenapa? Yang diinginkan dosa-dosa kecil yang dihapus otomatis dengan amal-amal yang soleh. Maka Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyiat." Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu otomatis menghilangkan keburukan. Apa keburukannya? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa kecuali harus diiringi dengan taubah an-nasuha. Maka mana pendalilannya hanya dosa kecil? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza junibal kabair." Bahwa salat kita yang 5 waktu dan salat kita Jumat kepada Jumat yang akan datang, dan juga puasa kita di bulan Ramadan yang lalu ke Ramadan yang akan datang dan setiap Ramadan, dan juga umrah kita kepada umrah yang akan datang, semuanya mukaffirat, penghapus dosa-dosa. Apakah dosa di sini yang besar? Tidak. Disebutkan mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Jika terjauh dari dosa-dosa yang besar. Maknanya dosa-dosa kecil yang diampuni. Maka dari keutamaan yang keenam di dunia ini, bahwa orang yang banyak berpuasa yuhadzibul akhlaq. Asyam yuhadzibul akhlaq. Apa maknanya? Puasa itu mentarbiyah, membina, mendidik moral seseorang, akhlak seseorang. Sehingga barang siapa yang akhlaknya ingin baik, dia mengetahui atas dirinya, dia bakhil. Saya rajul yang bakhil, sulit untuk mengeluarkan harta. Padahal saya cukup dan saya punya banyak tanggungan, anak dan sebagainya, namun bakhil. Bahkan kepada anak istri pun bakhil. Jika minta anak, gak ada. Jika minta istri, pakaian yang baru sudah robek-robek, mafis dan sebagainya. Bakhil, penyakit hati. Maka bagaimana diobati? Di antaranya dengan puasa. Wa kadzalika al-jubn, penakut, takut dalam berdakwah, takut dengan orang-orang yang menyelisihi dakwah. La yakhafu laumata laimin, tidak takut dengan orang-orang yang memusuhi dakwah, itu seharusnya maka dia takut. Takut dalam berbagai hal. Ini pun penyakit. Dan penyakit-penyakit syahwat yang lain maka diobati dengan puasa. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Anil A'rabi, dari orang Badu. Diriwayatkan, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamus sabr wa thalathatu ayyam fi kulli syahr yudhibna wahras sadr." Diriwayat yudhibna wagras sadr. Maknanya puasa di bulan Ramadan yang penuh kesabaran, dan puasa 3 hari di setiap bulan di Ayyamil Bid, dan juga maknanya dari puasa-puasa sunnah yang lain, yudhibna wahras sadr, diriwayat wagras sadr, disebutkan di Lisanul Arab dan juga di Nihayah oleh Ibnul Athir dan yang lainnya. Definisi dari wahrus sadr ataupun wagrus sadr adalah amradul qulub, penyakit-penyakit hati, panasnya hati, minal hasad wal hikd lil muslimin. Maka orang-orang yang bakhil, yang hasad wal hikd alal muslimin, maka hasad ini adalah penyakit hati. Fulan ma'ahu syai' wa ana la, idan yahsid wa yahkid. Ini penyakit hati. Fa kaifa Allah qad fadala lahu li ba'dhan nas wa huwa yahsidu. Fa idan ilajuhu aidha bisiyam. Fa inna siyam yudhibu wagras sadr wahrus sadr.
Maka di sini maknanya puasa Ramadan dan puasa sunnah-sunnah menyebabkan seseorang menjadi akhlaknya baik. Maka orang yang bakhil bisa jadi dengan banyak puasa melatih dirinya menahan lapar dan minum seakan-akan dia tidak mempunyai apa-apa, maka dia merasakan, oh orang fakir di sana seperti ini. Alhamdulillah kita ini hanya berpuasa, tapi mereka bukan berpuasa ibadah saja, tapi puasa dari kondisi memang tidak ada yang bisa dimakan. Maka akhirnya dia menjadi luluh hatinya, yang tadinya pelit menjadi dermawan setelah banyak puasa. Dan begitulah di dalam hadis ini, yang mempunyai hasad, iri dan dengki kepada saudara-saudaranya dengan banyaknya berpuasa, yudhibu wahrus sadr, maka kami mempersaksikan orang-orang yang banyak berpuasa, terutama puasa-puasa yang sunnah, kami melihat akhlaknya berubah. Yang tadinya buruk menjadi baik karena mendisiplinkan waktu. Tidak makan kecuali telah masuk waktunya. Mendisiplinkan untuk tidak mengejawantahkan syahwatnya kepada makanan, minuman dan perempuan kecuali waktunya setelah ghurubi syams. Latihan training seperti ini membuat hati menjadi disiplin. Maka di saat hati dan syahwat wa nafs, seperti Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu, setiap hawa itu mengajak kepada keburukan. Di saat berteriak kepadanya, ayo berbuat kebakilan, tidak. Ayo berbuat hasad, tidak. Ayo berbuat ghibah, tidak. Semuanya ditolak. Kenapa? Karena telah latihan jiwanya dengan puasa, maka akhirnya jiwanya menjadi baik. Dan begitu pun dari keutamaan puasa yang banyak sekali, di antaranya juga mereka orang-orang yang, atau hadis ini tadi, hadis yang disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Al-Jami'us Sahih wa As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain dari Al-A'rabi. Dan begitu pun dari keutamaan orang-orang yang berpuasa, maka di dunia diberikan persekot, dia akan senang di saat berpuasa dan datang waktu berbuka. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan hatinya. Pertama di saat berbuka, dan yang kedua di saat kelak bertemu dengan Allah karena mendapatkan pahala yang besar. Dan yang menjadi poin di dunia ini, inda fitrihi. Disebutkan oleh tafsir ulama, ma makna farhatun inda fitrihi? Awalan, farhatun inda fitrihi indal fitrah. Maknanya, hada rajul yasum yamna syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli lillah. Falamma ya'ti yataqarrab ilaihi al-maghrib yafrah. Alhamdulillah, sebentar lagi buka, lapar haus kita akan terjawantahkan dengan makan dan minum yang dihalalkan. Dan yang kedua, amruthani husul ajr kabir. Maka di kebanyakan orang-orang yang berpuasa, alhamdulillah seperti saudara-saudara kita di sini puasa Senin Kemis, setelah makan, selain makan yang membahagiakan karena mengejawantahkan hawa nafsunya yang dihalalkan oleh Allah, juga kami melihat wajah-wajahnya bahagia. Semoga Allah menerima pahala yang besar dari puasa tadi siang, yang melelahkan, yang panas dan sebagainya. Maka ini dari keutamaan di dunia. Dan juga dari keutamaan di dunia yang lainnya dari Abd ibnu Murrah al-Juhani, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan, ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah, madabi, apa yang akan terjadi padaku dan aku termasuk golongan apa dari kaum muslimin? Idza syahidtu asyhadu an la ilaha illallah wa aqimtu shalah wa ataitu zakah wa sumtu ramadhana wa qumtuhu. Bagaimana keadaanku dalam keislamanku ini? Aku bersyahadat kepada Allah dan kepadamu, dan juga aku melaksanakan salat 5 waktu dan membayar zakat-zakat yang wajib, dan aku melaksanakan puasa dan melaksanakan qumtuhu, yakni qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih bersama. Maka aku di derajat yang bagaimana ya Rasulullah? Maka disebutkan oleh Nabi, anta minas siddiqin
wasyuhada. Maka kamu termasuk orang-orang yang minas siddiqin wasyuhada. Kamu termasuk dari orang-orang yang masuk orang-orang siddiqin dan syuhada yang derajatnya disebutkan di Al-Quran setelah dari derajat para anbiya as-siddiqin wasyuhada. Maka di sana masih banyak keutamaan-keutamaan puasa di dunia. Namun di sini kita di dalam khutbah Jum'ah yang terbatas kita cukupkan. Wa naktafi ilahuna. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yuwafiqana bima yuhibbuhullah wa yardah wa an yaghfira dhunubana wa an yaj'alana minasyakirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfadz biladana bilad NKRI Indonesia min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan wa biladal Yaman wa bilad Filistin wa sairi biladil muslimin.